Sampun, Bu. Udah. Sampun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Peter dari Facebook Indonesia. Yang saya hormati Mas Luhur, Pak Don. Tadi ada Bu siapa? Bu Wiwit ada, Bu Nani ada, Bu. Bu Nani tadi, Bu. Bu Wiwit, Bu Nani. Dan Tadi Bu Nani. para ibu-ibu serta mungkin sudah banyak juga bapak-bapak yang menjadi program pahlawan ekonomi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita semua dapat bersilaturahmi dalam rangka training untuk literasi keuangan bagi ibu-ibu pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya. Dan semua itu berkat kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sehat sekarang ini menjadi penting. Jadi kadang kita sering mungkin menyepelekan yang namanya sehat. Tapi betapa sedihnya saat kita melihat ada beberapa saudara kita yang harus meninggalkan kita semua berkat penyakit ini, penyakit COVID ini. Jadi karena itu sulit saat ini, semua menyampaikan sulit sekali, tapi kita harus masih bersyukur bahwa kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kita tetap harus bersyukur, meskipun saya tahu kondisinya sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita di dalam kehidupan itu seringkali kita lupa bahwa setiap saat, setiap waktu di dunia ini yang langgeng adalah perubahan. Perubahan itu bisa terjadinya pelan-pelan, bisa juga terjadinya tiba-tiba. Seperti yang kita rasakan saat ini, tiba-tiba kita harus mengalami kondisi yang mungkin tidak pernah terpikirkan, bahkan oleh saya pun sedemikian parahnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar bagaimana kita memanage semuanya, sehingga saat terjadi perubahan tiba-tiba, maka kemudian kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu marah, dan kita tidak perlu kecewa. Saya tahu itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tapi yakinlah bahwa kalau kita kuat di sini, maka kita akan bisa menyelesaikan, atau kita bisa menyelesaikan saat ini melaluinya dengan baik, maka suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang tahan terhadap segala perubahan dan terhadap segala mungkin kejutan-kejutan atau yang mungkin kita tidak pernah bayangkan, maka kita akan menjadi tangguh. Jadi karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, semua pahlawan ekonomi, pejuang muda, ayo kita belajar terus. Bu, ini sulit kan? Kenapa kita harus belajar? Mungkin ada yang mengatakan begitu. Ini kondisi sulit, mestinya kita harus kerja keras. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa kemudian hanya bekerja keras. Selama pandemi ini saya juga belajar bagaimana mengatasi caranya memotong mata rantai pandemi ini. Saya belajar kepada ahli, bahkan ada yang dari Universitas Nanyang dari Singapura, saya juga belajar. Jadi artinya bahwa di setiap saat, di setiap waktu,
kita harus terus-menerus belajar. Karena kalau kita tidak mau belajar, maka kemudian kita akan lengah di dalam hal tertentu. Karena itu mari kita tutup, terutama literasi keuangan ini sangat penting untuk kita bagaimana kita bisa survive dalam kondisi apapun. Jadi menurut saya ini penting. Sebetulnya saya juga ingin mengikuti. Nanti mungkin saya minta rekaman aja, Pak Don. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya tak minta rekamannya, tapi ini kepala saya masih muter-muter. Sangat paham, Bu. Karena kemarin 2 hari nggak tidur dari Iya, Bu. Jakarta naik mobil. Kemudian semalam muter-muter ngingetin warga, terus ini pagi tadi juga baru muter-muter ngingetin warga. Jadi mohon maaf kalau agak tidak begini, rada masih muter-muter yang. Apa-apa, Bu. Jadi ibu-ibu, ayo yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Batu itu batu besar itu ditetesi bisa lubang, bahkan bisa bentuk macam-macam. Jadi karena itu kita harus yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu mungkin asal kita mau bekerja. Kuncinya adalah kerja keras dan kita mau belajar. Karena itu literasi keuangan ini menjadi penting untuk kemajuan kita bersama. Untuk kita bisa survive. Untuk kita bisa tahan kalau tiba-tiba ada goncangan. Tiba-tiba ada perubahan yang kita tidak pernah bayangkan. Maka dengan kita belajar tentang literasi keuangan, menurut saya ini hard daripada seluruhnya. Even saya di pemerintahan sekarang harus mikir bagaimana caranya mengelola uang ini dengan baik dan bagaimana caranya mengeluarkan maupun mencari pendapatan itu dengan baik karena kondisinya berat Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda dan pejabat-pejabat di pemerintah kota. Kalaupun toh nanti kita tidak punya uang, maka yang kita lakukan adalah kita mematikan beberapa lampu. Di titik terakhir, nanti kita baru PHK. PHK terutama yang US. Tapi itu di titik terakhir karena kalau kita PHK di awal, kalau kita PHK mestinya justru kita akan kota ini lebih sulit gitu. Tapi nanti kita lihat bagaimana kondisi keuangan pemerintah kota meskipun saya berusaha semampu saya untuk tidak terjadi apapun di kota ini. Itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, ayo kita menjadi kuat, kita menjadi bangsa yang tangguh, karena tidak mungkin ada bangsa yang tangguh kalau manusianya sendiri tidak tangguh. Karena itu, ayo kita bersama-sama menjadi tangguh, tahan bantingan, selalu tersenyum, karena senyum itu meningkatkan daya imunitas kita, supaya kita tidak terserang penyakit. Saya nitip pesan juga, tolong saat bekerja kita tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak terutama, karena penyakit ini saya nitip, penyakit ini tidak ada yang tahu siapa yang kena, karena seseorang itu bisa namanya OTG, orang tanpa gejala, dia tidak kelihatan sakit, tapi dia karier atau dia pembawa penyakit itu, sehingga dia bisa menularkan. Ada yang kuat, tapi ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat ini bahaya sekali, karena kemudian resikonya sangat tinggi terutama terhadap kematian. Jadi karena itu saya nitip kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tolong diingatkan, kita harus saling mengingatkan, gunakan masker, karena menurut penelitian 50% kita bisa mencegah itu karena menggunakan masker. Selalu cuci tangan dengan sabun tadi, terus kemudian jaga jarak. Tadi yang saya sampaikan. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi kalau OTG itu tidak diketahui, dia seolah-olah tidak sakit. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali ini masih diem. Jadi selamat belajar.
Saya nanti minta rekamannya aja Mas. Iya, Bu. Dan saya tak belajar. Entar lagi saya pensiun soalnya jadi wali kota. Jadi tapi ibu-ibu sudah mulai duluan. Saya baru mulai ya. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas. Ya, matur nuwun Ibu.